Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Goromed. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tes potensi skolastik bagian pengetahuan kuantitatif dari soal UTBK di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan materi transformasi kurva. Ya, kita ingat materi transformasi ya meliputi translasi, pergeseran ya, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Nah, untuk soal tahun 2022, yang diujikan itu terkait dengan transformasi atau translasi kurva, ya, pergeseran dari suatu fungsi ya, suatu kurva. Nah, seperti apa soal-soalnya? Silakan disimak video ini sampai selesai. Soal nomor 1, di sini ada kurva Y sama dengan HX diperoleh dari menggeser kurva fx sama dengan x kurang 1 pangkat 2 dikurangi 2 sejauh 3 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, di sini ada 4 pernyataan yang akan kita nilai kebenarannya ya, sesuai dengan informasi yang ada pada soal ini. Nah, sebelum kita membahas soal ini, kita akan review sedikit materi bagaimana cara memperoleh persamaan sebuah kurva dari proses menggeser sebuah kurva yang lain. Kita tuliskan di sini ya. Misalnya kita punya kurva Y sama dengan fx. Nah, ini kita geser ke kanan ya. Ke kanan, ingat x positif ya. Ke kiri itu x-nya negatif. Kemudian ke atas Y positif dan ke bawah Y negatif. Nah, caranya mudah ya. Kalau kita geser ke kanan sejauh C satuan misalnya, maka ingat saja kalau ke kanan itu x-nya positif, kita ambil lawannya. Jadinya x-nya negatif. X-nya dikurangi ya. Dari sini Y sama dengan F X-nya dikurangi sejauh satuan pergeserannya ya. C, kurangi C. Kalau ke kiri, maka di sini Y sama dengan F X negatif. Maka di sini kalau kita geser sejauh C satuan, maka nanti X-nya ditambah. X tambah C. Nah, kalau digeser ke atas, ya sejauh C satuan, ya ingat, Y ke atas itu Y positif. Nah, tinggal Y-nya kita kurangi, ambil aja lawannya. Maka sini kita peroleh Y kurangi C sama dengan Fx. Ya, yang berubah adalah Y-nya. Kalau ke sini geser ke bawah, sejauh C satuan, maka Y-nya kita tambah. Sini Y ditambah C sama dengan Fx. Nah, kalau pada soal tadi, kita geser ke kanan, geser juga ke atas. Berarti kita gabung ya. Geser ke kanan berarti X-nya dikurang, kalau geser ke atas, Y-nya yang kurang. Nah, kita tinggal padukan pergeserannya. Kemudian, terkait dengan opsi-opsi yang ada pada soal ya, biasanya ditanyakan tentang sumbu simetri, titik puncak, ya, kurva yang memotong garis. Nah, kita tambahkan materinya di sini. Bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah kurva itu memotong garis ya. Misalnya ada sebuah garis ya, katakanlah ini adalah sumbu X misalnya. Kemudian ada sebuah kurva memotong sumbu X pada 2 titik. Atau nanti kalau garis ya memotong garis pada 2 titik. Kemudian menyinggung seperti ini. Dan sama sekali tidak memotong ya, tidak juga menyinggung seperti ini ya. Ini cuma contoh ilustrasi saja. Kalau dia motong pada 2 titik, maka kita buat dulu persamaan kuadrat sekutu ya. Persamaan kuadrat sekutu lalu kita cari nilai diskriminannya ya, nilai diskriminannya. Persamaan kuadrat sekutunya kan jadinya persamaan kuadrat sekutu AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Kita cari diskriminannya. Nilai diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Dia memotong pada 2 titik apabila nilai diskriminannya besar dari 0. Nah, kalau dia menyinggung, maka nilai diskriminannya sama dengan 0. Dan kalau tidak memotong, nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Kemudian terkait dengan sumbu simetri ya, dan titik puncaknya. Kalau kita punya kurva seperti ini, ya, lalu kita akan buat sumbu simetrinya. Di sini ya. Nah, sumbu simetri persamaannya ya, untuk kurva ini adalah X sama dengan negatif B per 2A. Untuk kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kemudian untuk titik puncaknya yang ini ya, ini titik puncak, maka titik puncaknya ini kita bisa peroleh, untuk titik puncak ya, titik puncak. Kita peroleh dari perpaduan nilai X dari sumbu simetri, negatif B per 2A, dibagi
diskriminan dibagi negatif 4A. Bisa juga dengan cara kalau kita sudah dapatkan sumbu simetri, kita substitusi ke kurvanya, persamaan kurvanya, maka kita peroleh nilai Y-nya, yang merupakan ordinat dari titik puncak. Yang lain adalah bentuk grafik ya. Kalau dia terbuka ke atas, seperti ini ya. Kalau kita buat di sini lagi, grafik. Atau kita tulis kembali fungsinya, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Untuk nilai A-nya, ini menentukan model bukaan kurva ya. Kalau dia terbuka ke atas, maka A-nya positif. Ya, kalau dia terbuka ke bawah, A-nya negatif. Sedangkan untuk titik C-nya, ini menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y terhadap sumbu Y. Nah, ini beberapa informasi tambahan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada materi kita atau video kita kali ini. Baik, kita kembali ke soal-soal yang tadi. Oke, soal yang pertama. Tadi ada kurva Y sama dengan HX diperoleh dengan menggeser kurva Fx sama dengan X kurang 1 pangkat 2 dikurangi 2. Ya. Di kurva ini digeser. Pertama, 3 satuan ke kiri, lalu 5 satuan ke atas. Nah, kita tulis kembali di sini ya. Jadi Fx ini kita ganti Y saja. Oke. Y sama dengan, di sini ya, X kurang 1 kuadrat kurangi 2. Nah, kita lihat tadi ini digeser 3 satuan ke kiri. Ke kiri kan X-nya negatif. Berarti kita tambah ya. Ditambah. Jadi di sini jadinya tambah 3. Nah, sedangkan 5 satuan ke atas itu sumbu Y positif. Berarti dikurang ya, diambil lawannya. Berarti Y-nya dikurangi 5. Nah, seperti ini. Inilah kurva Y sama dengan HX. Nah, tinggal kita uraikan ya persamaannya. Maka di sini kita peroleh Y sama dengan, yang ini kita bawa ke kanan saja. Ini menjadi X tambah 2 ya. Pangkat 2 dikurangi 2 ditambah 5. Nah, ini jadinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. 2 pangkat 2, 4 ya. Tambah 4. Negatif 2 tambah 5 berarti tambah 3. Hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 7. Nah, inilah kurva Y sama dengan HX ini. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat kebenaran dari 4 pernyataan ini. Nah, ini juga ada triknya ya untuk menilai pernyataan ini. Kalau satu benar, maka 3 pasti benar. Demikian juga kalau satu salah, 3 pasti salah. Kalau satu benar, otomatis 3 benar, kita bisa cek 4. Kalau 4-nya benar, berarti benar semua. Ya. Tapi kalau 4-nya salah, kita harus cek 2-nya. Boleh jadi 2 benar, boleh jadi salah. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang pertama, kita cek dulu 1 ya. Apakah X sama dengan negatif 2 merupakan sumbu simetri? Nah, tadi ada ya sumbu simetri. Ini tinggal kita lihat nilai A-nya 1 kan. Nilai B-nya 4, nilai C-nya 7. Nah, persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. Berarti sama dengan negatif 4 per 2A-nya 1. Hasilnya adalah negatif 4 bagi 2 berarti negatif 2. Nah, ternyata ini benar ya. 1 benar, berarti 1 benar, maka 3 benar. Kemudian kita bisa cek dari 2 dan 4, paling gampang 4 ya. Kita cek yang 4. Yang 4 kurva terbuka ke atas. Nah, kita lihat di sini A-nya positif ya. Positif 1 ya. Nah, karena A-nya ini positif, ya kan? Maka tentu kurvanya akan terbuka ke atas seperti ini. Berarti 4 benar. Nah, kalau 4 benar, 1 benar, 3 benar, 4 benar, maka 2 pasti benar. Berarti semua pilihannya benar. Kalau gitu jawabannya adalah E. Oke? Berikutnya kita pindah ke soal yang kedua. Nah, pada soal nomor 2 ini diketahui kurva Y sama dengan Fx diperoleh dari menggeser kurva Gx sama dengan 1 kurang X kuadrat sejauh 3 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Ya, ini ke atas, Y positif berarti dikurang, ke kanan, X positif berarti dikurang ya, keduanya dikurang. Nah, kita saya tulis di sini fungsi Gx ya. Ini kita ganti dengan Y saja. Y sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 ya. Nah, kita lihat dulu.
sejauh 3 satuan ke atas. Berarti Y-nya kita kurangi ya. Dikurangi 3. Kemudian X-nya sejauh 1 satuan ke kanan. Nah, ini perhatikan ya. Untuk X, kita harus buat kurung ya. Jadi yang dikurang X-nya ya. Bukan X pangkat 2 yang dikurang, tapi X-nya. Jadi X dikurangi 1. X dikurangi 1 pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita bawa ke kanan saja, lalu kita uraikan. Y sama dengan 1 dikurangi, ini jadinya X kuadrat, dikurangi 2X ya, ditambah 1, ditambah 3. Nah, kita sederhanakan Y sama dengan, ini kita keluarkan, bukan di depan yang pangkat 2, negatif X pangkat 2, kali masuk ini jadinya positif 2X, kemudian kurang 1 ya. Ini 1 tambah 3, jadinya 4. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 3. Kita cek di sini A-nya adalah negatif 1, B-nya 2, kemudian C-nya 3. Nah, sekarang kita akan lihat opsi-opsi yang ada di sini ya, seperti tadi. Kita cek dulu yang pertama. Titik 3,0 terletak pada kurva. Artinya ketika X-nya 3, Y-nya 0. Nah, kita coba ya, betul enggak? Y sama dengan, kita substitusi ke sini 3,0 ya. Negatif 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Kemudian tambah 2 dikali 3 ditambah 3. Nah, ini hasilnya apa benar 0 ya? Ini 3 pangkat 2, 9 ya. Berarti negatif 9 ya. Ini negatif 9. Kemudian 6. Kemudian tambah 3. Nah, ini ternyata 0. Berarti benar ya. 3,0 terletak pada kurva. 1 benar. 1 benar, otomatis 3-nya juga benar ya. 3-nya juga benar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat antara 2 dan 4. Mana yang gampang nih? Coba kita cek 4. Kurva memotong sumbu X pada 2 titik berbeda. Nah, ingat tadi kalau motong 2 titik, berarti kita bisa cek diskriminannya ya. Kita cek diskriminannya. Apakah diskriminannya lebih besar dari 0? Kalau gitu kita bisa cek yang keempat. Memotong pada 2 titik. Kita cek diskriminan. Diskriminannya adalah B kuadrat kurang 4AC ya. Nah, sama dengan B-nya adalah 2 kuadrat kurang 4 dikali A-nya negatif 1 dikali C-nya adalah 3. Ini jadinya 4, ini positif 4 tambah 3, jadi kali 3 jadi 12. Bertambah 12 sama dengan 16. Nah, ternyata ini juga besar dari 0. Kalau besar dari 0, berarti pasti memotong pada 2 titik ya. Besar 0 berarti memotong 2 titik. Memotong 2 titik berbeda. Berarti 4 juga benar. Nah, kalau 1 benar, 3 benar, lalu 4 benar, maka pasti 2 juga benar. Nah, kalau gitu jawabannya benar semua ya. Jawabannya E. Oke, seperti ini untuk soal nomor 2. Nah, sekarang kita akan berpindah lagi ke soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga ini diketahui kurva GX sama dengan X pangkat 2 tambah 2 digeser 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Lalu kita peroleh kurva Y sama dengan Fx. Seperti tadi kita akan menilai 4 pernyataan ini. Jadi ini kita bawa ke sini saja. Ini kita ganti Y ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Ini yang asal ya. Lalu digeser 4 satuan ke kiri. Nah, berarti kalau ke kiri, X-nya ditambah ya. Karena ke kiri itu X negatif. Berarti di sini X ditambah 4. Pangkat 2 tambah 2. Geser 2 satuan ke bawah itu berarti Y-nya negatif. Kalau gitu Y-nya ditambah. Berarti Y tambah 2. Nah, ini kita coret aja gampang ya. Ini ada 2-nya, kita buang saja. Tinggal kita uraikan yang X tambah 4 pangkat 2, berarti Y sama dengan X kuadrat tambah, ini 8X tambah 16. Nah, inilah kurva Fx ya. Kalau yang ini tadi asalnya ya, kurva asal. Nah, dari sini kita peroleh nilai A-nya 1, B-nya 8, dan C-nya 16. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kebenaran dari 4 pernyataan ini ya. Yang pertama kita cek dulu, kurva Y sama dengan Fx menyinggung sumbu X. Nah, kalau dia menyinggung, seperti pembahasan kita di awal, menyinggung berarti nilai diskriminannya harus sama dengan 0 ya. Kita harus cari nilai diskriminan sama dengan 0. Kita cek. Nilai diskriminannya D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Nah, ini B-nya adalah 8 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 1
C-nya 16. Ini sama dengan 64 dikurangi 4 kali 16, 64. Ini sama dengan 0 ya, berarti satu benar. Nah, satu benar berarti 3 juga benar. Kemudian kita cek yang kedua, kurva Y sama dengan fx mempunyai sumbu simetri. Nah, sumbu simetri, rumusnya tadi sumbu simetri X sama dengan negatif B dibagi 2A. Kita tinggal masukkan ya, negatif B-nya 8, dibagi 2, A-nya 1. Nah, ini ternyata negatif 4. Berarti benar ya. Nah, 2 benar. Nah, kalau 2 benar, 4 belum tentu benar. Kita akan cek lagi yang keempat. Titik 2,6 terletak pada kurva. Artinya kalau X-nya 2, Y-nya 6. Betul tidak ya? Kita cek. Yang keempat, Y sama dengan 2 kita masukkan ke sini ya. Kita substitusi 2 ke sini. Berarti 2 pangkat 2 tambah 8 kali 2 tambah 16. Oh, ini jauh ya, tidak akan mungkin dapat 6 nih. Ini sama dengan 4 ditambah 16 tambah 16, jadinya 36. Nah, berarti ini salah ya. Karena di sini 2,6 seharusnya 2,36. Nah, berarti kalau gitu jawaban benar hanya 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah A di sini. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang keempat. Nah, pada soal yang keempat ini diketahui kurva Y sama dengan fx diperoleh dari menggeser kurva Gx sama dengan S kuadrat kurang 9 sejauh 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Nah, ini kembali kita tulis, ini kita ganti Y ya. Kita geser 5 satuan ke kanan ya. Berarti X-nya yang berubah. Nah, kalau gitu hasilnya jadi X ke kanan berarti dikurang ya. Kurangi 5 pangkat 2 dikurang 9. Lalu 8 satuan ke atas, makanya dikurang. Berarti Y dikurangi 8. Nah, ini kita bawa ke kanan, kita peroleh Y sama dengan, ini kalau kita uraikan X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 dikurangi 9 ditambah 8. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 10X. Ini jadi negatif 1, berarti ditambah 24. Nah, sekarang kita akan mengecek ya beberapa pilihan di sini, 4 pilihan ya. Di sini A-nya adalah 1, B-nya negatif 10, dan C-nya 24. Nah, selanjutnya kita akan menilai kebenaran dari 4 pernyataan yang diberikan di sini ya. Yang pertama, di sini diketahui titik puncak kurva adalah 5,-1. Nah, ingat untuk persamaan titik puncak ya, itu adalah yang X-nya bisa menggunakan persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A ya. Negatif B per 2A. Untuk Y puncaknya bisa gunakan diskriminan D dibagi negatif 4A. Atau bisa juga dengan cara masukkan nilai X ke persamaan ini ya. Kita cari dulu nilai X-nya. Nilai X-nya sama dengan negatif B per 2A. Berarti negatif dari negatif 10 dibagi 2 kali 1 ya. Kita peroleh 5. Nah, 5 ini bisa kita gunakan mencari Y puncak. Kita substitusi aja langsung ke sini. Lebih simpel hitungannya. Berarti 5 pangkat 2 dikurangi 10 kali 5 ditambah 24. Ini adalah 25 ya. Kurang 50 tambah 24. 25, 24, 49 kurang 50 negatif 1 ya. Berarti benar ya, puncaknya adalah 5, negatif 1. Nah, 1 benar, berarti 3 juga benar. Sekarang kita cek yang kedua. Yang kedua di sini, garis Y sama dengan negatif 1 menyinggung kurva. Nah, kalau kita lihat kurva ini gampang ya, tidak perlu kita mencari diskriminan untuk ini. Kita bisa lihat kalau kurvanya, puncaknya kan 5, negatif 1 ya. Kemudian di sini X kuadrat positif, berarti terbawa ke bawah ya. Kalau kita buat ilustrasi seperti ini, puncaknya di sini 5, negatif 1. Nah, terus ada garis Y sama dengan negatif 1. Berarti garisnya seperti ini. Ya, kita buat garis 5 sama negatif 1 di sini berarti ya. Ini sama dengan Y sama dengan negatif 1. Nah, dia akan menyinggung kan karena puncaknya 5, negatif 1 pas ya. Sini negatif 1. Berarti kalau gitu 2 benar ya menyinggung. Nah, 2-nya benar. Sekarang kita cek yang keempat. F1 sama dengan negatif 8. Ketika X-nya 1, Y-nya negatif 8. Kita cek lagi yang keempat. Kalau X-nya 1, F1 berarti kita masukkan 1 ke sini. 1 kuadrat dikurangi 10 kali 1 ditambah 24.
Ini 1, ini 24, berarti 25 kurangi 10. Ini hasilnya 15. Berarti 1,15. Nah, berarti ini salah ya, bukan 1,-8, berarti 4 salah. Nah, kalau gitu opsi benar adalah A di sini. 1, 2, 3 yang benar. Nah, untuk yang kedua tadi, kalau kita tidak buat ilustrasi gambar, bisa juga kita cek ya. Ini kita samakan negatif 1 dengan persamaan kurva ini, lalu kita cari nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya 0, berarti dia akan menyinggung. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang terakhir pada video kita kali ini ya, soal yang kelima. Nah, pada soal nomor 5 ini diketahui kurva Y sama dengan GX diperoleh dari menggeser kurva FX dengan persamaan 5 dikurang 3X tambah 1 pangkat 2 sejauh 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Nah, ini kita ganti Y. Kemudian kita geser ke kanan ya, berarti 5 dikurangi 3. Kalau ke kanan berarti X-nya dikurang. Ini X tambah 1 dikurangi 1 satuan kuadrat. Sedangkan Y-nya ke bawah ya, berarti Y-nya ditambah 4 satuan. Nah, ini bisa kita coret nih. 1 kurang 1 dan ini 4 kita bawa ke kanan ya. Sehingga kita peroleh persamaannya Y sama dengan 5 dikurang, ini tinggal 3X pangkat 2 dikurangi 4, berarti Y sama dengan 5 kurang 4, 1 dikurangi 3X pangkat 2. Nah, inilah persamaan dari GX. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ya. Dari 4 pernyataan ini yang pertama adalah GX itu lebih kecil negatif 3 untuk semua X. Untuk semua X, betul tidak ya? Kalau kita lihat, misalnya kalau kita ambil X sama dengan 0, masukkan di sini 0, kita akan peroleh nilai Y. Y ini adalah GX ya, sama dengan 1 dikurang 3 kali 0. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, ini kan lebih besar dari negatif 3 ya. Nah, kalau gitu berarti 1 salah ya. 1 salah. Kalau 1 salah, otomatis 3 juga salah. Nah, sekarang kita bisa cek yang kedua ya. Kita cek yang kedua. Kalau nanti 2-nya benar, maka otomatis 4 benar ya. Jawabannya akan jadi 24 karena tidak ada yang 2 saja. Kita cek yang kedua. Kurva Y sama dengan GX tidak memotong garis Y sama dengan 2 kurang X. Nah, untuk ini kita tinggal samakan ya. Jadi ada garis Y sama dengan 2 kurang X. Lalu ada kurva. Yang kedua ada kurva GX. Yaitu 1 kurang 3X pangkat 2. Nah, untuk mencari apakah dia memotong, ini tinggal kita samakan. Kita bentuk persamaan kuadrat sekutu ya. Seperti 2 kurang X sama dengan 1 kurang 3X pangkat 2. Ini kita bawa ke kanan semuanya, jadinya 3X pangkat 2 dikurangi X. Ini bawa ke kanan 2 kurang 1, jadi tambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai A-nya sama dengan 3, B-nya negatif 1, dan C-nya sama dengan 1. Nah, hasilnya kita cari diskriminan. B kuadrat kurang 4AC. Ya, B-nya adalah negatif 1 kuadrat. Dikurangi 4 dikali 3 dikali 1. Ini 1 dikurangi 12. Ini negatif 11. Lebih kecil dari 0. Nah, kalau lebih kecil dari 0 berarti nanti garis itu tidak akan memotong kurva. Atau kurva tidak memotong garis. Ya. Jadi tidak berpotongan. Ilustrasinya kalau kita gambar, karena ini negatif, terbuka ke bawah ya. Begini misalnya, dan ini garisnya di atas. Tidak memotong. Berarti jawabannya yang kedua benar. Tidak memotong garis. Ya. Nah, berarti kalau 2 benar, otomatis 4 juga benar di sini ya, karena 1 salah. Berarti 2 dan 4 yang benar. Kalau gitu pilihannya adalah C. Oke, ini adalah pembahasan kita terkait soal-soal transformasi kurva dari soal TPS UTBK tahun 2022 ya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk belajar, mempersiapkan UTBK pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Jangan lupa dukung terus channel Gourmet ya. Like dan subscribe dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.